Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Undu kembali menyapa Anda di sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga aktivitas Anda di hari ini bisa mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, baik di wilayah Sulawesi Tenggara, bahkan di seluruh penjuru tanah air di bangsa ini. Saudara-saudara, sore hari ini kita coba mengulas tentang dinamika yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini. Kita sebagai masyarakat daerah mencoba ikut menelah sekaligus menyaksikan perdebatan-perdebatan hiruk-pikuk politik yang terjadi, baik itu nuansanya yang berkaitan dengan soal pemilihan presiden, berbagai macam tanggapan dan pemikiran, bahkan berbagai macam langkah politik yang dilakukan oleh masing-masing figur yang akan menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang. Namun saudara-saudara sekalian, di berbagai media sering kita menyaksikan beberapa dinamika yang terjadi. Salah satunya adalah adanya beberapa kelompok yang mengajukan gugatan undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah santer diberitakan di berbagai media. Tentu ini juga menjadi bagian serapan pemikiran bagi kami orang-orang daerah untuk terus menyikapi dan menelah apa yang sesungguhnya terjadi di bangsa ini. Namun ada hal-hal lain yang menjadi dasar-dasar pemikiran kita untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Tentu ada beberapa hal-hal yang menurut elit-elit bangsa ini harus terjadi sebuah perbaikan sistem agar kemudian kita bisa meraih cita-cita bangsa ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita di minggu terakhir ini diperhadapkan dengan sebuah dinamika, sebuah hiruk-pikuk politik di mana terjadi sebuah perdebatan dari kalangan-kalangan elit kita tentang pola-pola pemikiran sebagaimana yang telah diajukan oleh beberapa orang atau kelompok di Mahkamah Konstitusi dalam upaya menjudicial review salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada beberapa harapan dari para pemohon untuk bisa merubah pasal-pasal dalam undang-undang pemilu tersebut. Salah satunya adalah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Sebagian kelompok elit di bangsa ini yang kita saksikan di media sudah banyak yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan dalam hal upaya mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah pengunduran demokrasi di bangsa ini. Tetapi di sisi lain juga para pemohon berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk bagaimana kemudian memperbaiki sistem sehingga kemudian kita tidak terjerumus ke sesuatu yang semestinya tidak harus terjadi di bangsa ini, terkhusus bagi seluruh masyarakat Indonesia. Diskusi-diskusi politik ini juga tidak lepas bagi kami orang daerah ikut mencermati dan menyaksikan secara langsung, sekaligus ikut menelaah pendapat dan pemikiran para elit-elit kita
baik itu berpendapat dalam bentuk proporsional terbuka maupun berpendapat dalam hal kita menuju proporsional tertutup. Saya hanya ingin sekedar menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat yang tadinya berasumsi bahwa ketika kita mengembalikan sistem pemilu kita dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, ini kemudian diasumsikan bahwa bagian dari kemunduran demokrasi, bagian dari upaya mengkebiri atau menghilangkan hak-hak rakyat dalam hal menentukan pilihan politiknya, dalam hal menentukan pilihan wakil-wakilnya, untuk kemudian bisa duduk di sebuah lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, di semua tingkatan, baik itu tingkatan daerah, bahkan tingkatan pusat. Saya bisa memberikan sebuah gambaran tentang sesungguhnya yang kita rasakan di masyarakat bawah, hirup ketika kita tengah berada dalam sebuah konstelasi politik menuju pemilihan legislatif. Salah satu yang terjadi ketika kita mengarah ke proporsional terbuka yang sudah kita laksanakan beberapa kali pemilu pasca reformasi, yang terjadi adalah pemilih tidak lagi melihat kapasitas atau kemampuan seseorang ketika kemudian diberi amanah untuk mewakili mereka duduk di sebuah lembaga terhormat, lembaga perwakilan rakyat, tetapi lebih cenderung melihat seberapa besar isi tas yang bersangkutan untuk kemudian dapat dipilih. Ini menurut pandangan saya adalah bagian dari kelemahan dalam sistem pemilu kita, yang mana selama ini kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu poin pertama yang saya melihat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah terjadinya sebuah perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan pemilih karena mereka diperhadapkan antara memilih keluarga, memilih teman dan sahabat, sehingga kemudian terjadi perbedaan yang rentang di tengah-tengah masyarakat akibat dinamika pemilihan langsung. Sehingga ini juga dapat memicu stabilitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut adalah akibat memilih dari ukuran isi tas seorang calon, sehingga kemudian tidak bisa memberi nilai manfaat bagi masyarakat yang dia wakili, karena terkadang pemahaman tentang politik, pemahaman tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dipahaminya secara menyeluruh, sehingga yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang terhormat ini. Yang terpenting adalah sistem proporsional terbuka, sistem money politik yang terjadi di tengah-tengah pemilih sangat marak dan tidak bisa dibendung. Di sisi lain,
lembaga yang diberi tugas wewenang untuk mengawasi proses jalannya pemilu, termasuk proses money politik, tidak bisa menjalankan amanah yang seutuhnya, karena hal ini juga bisa terjadi dibatasi dengan sebuah sistem. Itulah menurut pandangan-pandangan kami dampak-dampak dari sistem proporsional terbuka yang sudah kita jalankan beberapa kali pemilu pasca reformasi. Lalu bagaimana dengan sistem proporsional tertutup, saudara dan sahabat sekalian? Sistem proporsional tertutup juga tentu memiliki kekurangan dan kelemahan, sebagaimana pemilih diperhadapkan hanya menjeblos partai politik. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika ada pendapat bahwa sistem ini seperti membeli kucing dalam karung, juga tidak akan seperti itu, karena kita telah berada di tengah informasi teknologi yang sudah maju, sehingga untuk memproklamirkan, untuk menyampaikan kepada seluruh pemilih tentang siapa-siapa figur dari partai politik yang akan ditugaskan oleh partai politik ketika partai itu memperoleh kursi, adalah bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian masyarakat pemilih ketika mengetahui, ketika melihat bahwa ada tokoh-tokoh atau figur-figur yang menurut mereka potensial di partai A, maka kemungkinan besar partai A itu akan dipilih karena dia telah mengetahui dan memahami bahwa di partai A atau partai B adalah ada tokoh yang menurut mereka bisa membawa amanah mereka di sebuah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya sebagai masyarakat, sebagai orang daerah, saya juga sependapat dan setuju ketika sistem pemilu itu dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Karena ketika kita diperhadapkan memilih partai politik, tentu partai politik tidak akan menghadirkan atau menugaskan orang-orangnya yang menurut mereka tidak punya kemampuan dan tidak punya kapabilitas dalam konteks ukuran menduduki sebuah lembaga perwakilan rakyat atau di DPRD. Sehingga kemudian saya hanya mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pilihan tepat dalam kondisi bangsa dan negara ini menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak problematika untuk kemudian menuju Indonesia yang maju. Tetapi apapun bahasa para elit-elit kita, apapun pikiran dan pendapat para elit kita, tentu saya punya keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga independen yang tentu tidak berpijak dari pendapat dan pemikiran para elit untuk memutuskan sesuatu perkara. Dan saya sebagai masyarakat daerah masih meyakini itu, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengambil sebuah keputusan dalam persoalan ini tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Dan saya meyakini pula bahwa tidak terpengaruh dengan berbagai pendapat
yang sifatnya di luar lembaga Mahkamah Konstitusi. Maka kita sebagai warga negara yang taat pada konstitusi untuk mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apapun yang diputuskan itu adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira begitu.